Oke, jadi hari ini kita ketemu lagi di ngobrol apa? Ngobrol Ngobrol seru seru seputar seputar apa apa aja. aja? Oke, sekarang hari Senin tanggal 14 Februari 2022. Nah, jadi hari ini adalah hari Valentine. Nah, ini mungkin adalah hari yang spesial buat kalian-kalian yang memang punya apa ya, makna khusus lah di hari ini gitu. Nah, jadi kita buat momen spesial untuk kalian semua, buat pendengar semua, dimanapun kalian berada. Oke, jadi hari ini kita sudah kedatangan tamu yang spesial juga karena sekarang adalah hari yang spesial. Sudah ada Kak Putri Mahanani. Halo Kak Putri. Hai, sobat ngobrol semuanya. Halo, gimana Oke, thank kabarnya? you Kak Putri sudah mau join dan sharing bareng kita untuk 1 jam ke depan nih. Nah, Oke, aku kenalin sedikit ya Kak Putri. Nanti kalau misalkan salah atau ada informasi tambahan langsung aja Kak ditimpalin omonganku. Oke. boleh. Jadi Kak Putri ini adalah seorang guru di SMP Kristen Masa Depan Cerah, guru bahasa Indonesia. Betul ya Kak ya? Betul. Nah, Kak Putri ini juga adalah mentor rohani di Pemuda MDC juga. Nah, sekarang Centang. menetap di Surabaya dan sudah punya 2 orang anak. Oke, sip. Oke, Mantap. betul Kak ya? Ya, Benar. ya. Oke. Jadi Kak Putri mungkin bisa ceritakan kesibukannya sedikit aja sebelum kita masuk ke pembahasan intinya kita nih. Iya, ini ya sebagai tenaga pengajar ya, sebagai Ya, tenaga pendidik itu kami ini selain mengajar juga memiliki spontanitas tertentu nih sekarang, karena kan sekarang lagi sekolah online kan ya. ya, Kapan betul. hari sudah sempat PTM, kemudian ada sesuatu dan kita dikembalikan online lagi sehingga kadang-kadang tugas dan tanggung jawab kita itu sebagai ini tukang tagih, Tukang tagih. Tukang tagih tugas ya, Kak? sering tagihin tugas, bener banget yo. Iya, 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 betul, betul. Nelponin, Ah, ngechatting, kayak gitu deh pokoknya. oke. Ini aku Benar-benar. tanya sedikit nih soal, kan Kakak Boleh. pengajar nih, terus ngajar online. Pernah nggak sih Kakak kayak, ini murid ini masih tidur apa enggak ya? Coba aku teleponku bangunin. Pernah nggak sih? Itu rasanya makanan sehari-hari ya Oh kayak gitu gitu. tuh ya. Jadi sampai teleponin murid ya Kak, biar bangun untuk Bener, sekolah iya. juga ya? Apalagi kita nih paling nggak tahu ya kalau misalnya mereka itu Zoom dalam posisi yang off cam gitu, apakah mereka benar-benar dengerin atau mereka Ya, tiduran atau mereka lagi kemana gitu. Ada betul. loh yang sampai ditinggal masak loh kak, Ditinggal masak. tinggal masak, Jadi dia off cam terus masak gitu. dia masak iya. Iya sih memang kayaknya gara-gara pandemi ini kayak banyak hal yang baru lah ya. Benar. Banyak banyak banget hal baru dan Dan banyak banget ada kreativitas ya. betul, ada positif dan negatifnya lah pastinya. Ada hal-hal Benar. unik ya karena pandemi ini memang gitu. Nah, ngomong-ngomong soal mengajar nih, Kakak kan di SMP nih. Nah, SMP itu kalau zamanku ya Kak ya, itu biasanya kita itu udah mulai lihat ini nih, lawan jenis nih, udah mulai Oh, suka-suka nih sama mungkin teman sekelas atau kakak kelas atau adik kelas nih. Itu Kakak pernah lihat itu nggak sih di murid-muridnya Kakak? iya seringkali kita itu em, keras ya. Ya, Nah, kadang-kadang kita tuh, oh, kamu punya keras atau enggak nih lagi betul. jenuh juga atau punya keras gitu, kayak gitu Hmm, sih. Gebetan gitu. ya. Sering sih, karena tapi kalau misalnya lagi online seperti ini jarang kita dengar, jarang. Karena mungkin mereka juga nggak terlalu curhat ke guru gitu ya, nggak terlalu ngetolin gitu kan. Tapi kalau misalnya dulu waktu masih masuk-masuk biasa gitu, mereka sering sih ngobrolnya ke guru. Jadi mereka terbuka kok. Oh gitu. Jadi mereka Gitu, berani iya. ngomong ke gurunya ya. Berani ngomong ke gurunya. Karena Oh, kami bagus kan sih memang itu. siswanya sedikit ya, maksudnya siswanya itu satu kelas cuma 20, jadi benar-benar touch banget sama gurunya gitu. Iya, 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 iya. Itu bagus sih Kak. Itu kayaknya sisi yang bagus sih kalau misalkan dia itu terbuka sama orang yang lebih tua lah, paling nggak buat ngomong, wah aku lagi suka nih Kak sama si A atau si B gitu. Iya. Nah, kalau ada nggak sih nemuin yang sampai bucin banget gitu? Wah, itu oh banyak ya rasanya. Oh banyak. Ini di Jangankan usia anak SMP nih SMP, Kak, banyak ya? jangankan anak SMP ya, teman kerja aja ada sih. Wah, oke, oke, Gitu oke. sih.
Nah, ngomong-ngomong soal bucin nih Kak. Jadi kita kan Valentine dan Valentine itu identik dengan cinta ya. Nah, jadi inilah yang mau kita bahas nih pada perbincangan hari ini. Nah, kita buka hari ini itu dengan satu berita nih Kak. Ngomong-ngomong soal bucin tadi ya di anak SMP. Nah, ini adalah salah satu berita yang ada di internet yang mungkin sempat hits beberapa bulan yang lalu lah. Ini beritanya bisa Kakak lihat nih di layar. Nah, buat teman-teman yang dengerin secara live nih di sekarang ada di streaming, bisa lihat nih. Curhat Paliem, anaknya bucin, tega jual pintu preteli genting demi pacar. Aduh, Ya, astaga. Loh, gimana nih Kak? secara pribadi saya juga baru paham kalau ternyata genteng yang sudah terpasang itu juga bisa dijual ya, bisa laku rasanya. Iya, makanya itu Kak, aku juga jadi genteng bekas itu masih ada peminatnya ya, ada yang mau Masih ya. ada harganya ternyata. Oh, Makanya ini itu. Nah, menginspirasi jadi banget ya nih Kak ya. betul, betul, betul. Nah, jadi Paliem ini itu orang tuanya dia itu bersikukuh nggak mau mencabut laporan polisi terhadap anak kandungnya sendiri. Nah, karena anak Ya. kandungnya ini bisa dibilang ya sudah kelewat batas Kak karena bucin gitu. Hmm. Nah, aku tadi baca sedikit di sini bahkan kalau sebelum dia punya pacar itu dibilang bahwa ada uang di meja aja dia sebenarnya nggak mau ngambil. Kalaupun mau ngambil dia pasti Oh, ngomong. Nah, tapi sejak dia uh, punya punya cewek pacar gitu gitulah ya. katakanlah punya pacar, dia itu berubah bahkan berani menjual perabotan di rumah gitu. Bahkan jual genteng. Kalau nggak ada genteng kan ya bocor. Gimana sih dia mikirnya ya? Nah, seperti itu Kak. Ini adalah salah satu berita yang Hmm. cukup apa ya? Cukup Ya dibilang tragis sih. lucu, iya cuman ya miris juga sih. Miris. Demi cinta bisa melakukan hal yang nggak masuk akal sebenarnya. Nah, menurut Hmm. Kakak pendapatnya gimana nih menurut kasus itu? Ya, ini kalau dilihat ya, boro-boro anak muda yang tidak mengenal Tuhan ya. Oh gitu. Sebenarnya anak muda yang mengenal Tuhan pun juga bisa bisa masuk gitu ya, bisa terjun ke dalam yang namanya bucin itu tadi ya kan. Ya, Bucin itu kan kepanjangan dari budak cinta ya. ya, Jadi siapa yang menjadi budak itu adalah orangnya, justru orangnya. Padahal kan kita bisa mengendalikan ya cinta, harusnya kita yang mengendalikan ya. ya, Tapi kalau misalnya kita sudah diperbudak itu hal yang sudah keliru, kebalik seperti itu. Nah, sebenarnya kalau dilihat dari tadi itu sama aja dengan cinta buta ya. Jadi dia buta banget karena mungkin kekasih atau masih calon ya, calon atau sudah istri ya, masih pacar Kak. masih pacar kan belum tentu sampai jadi ya kan. Betul. Nah itu dia nih. Nah kayaknya nih kalau misalnya cinta buta tuh seperti seolah-olah ada sesuatu barrier yang menutupi mata nuraninya dia sendiri gitu. Bahkan Hmm. mungkin kasihnya orang tua ini pasti nggak bisa dirasakan sama dia. Oke. Apalagi kasihnya Tuhan. Bener-bener sama sekali nggak ada dalam hatinya ya kan? Ya, 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 ya. Itu ya rasanya. Jadi kalau cinta buta itu benar-benar buta atas segalanya sih ini. Dan melakukan hal-hal yang di luar logika. Iya betul. Karena Hmm. ya jual perabotan itu menurutku sudah nggak masuk akal sih. Masuk Apalagi belum jadi apa-apa gitu loh Kak. belum Masih jadi apa-apanya, bayangin kalau udah jadi apa-apanya tuh sampai sorry ya, mungkin sampai apa? jual organ gitu. Iya sih Kak, bener-bener bisa Wah, jadi loh itu. bahaya ini Bahaya, benar-benar. bahaya, bahaya. Nah ini kan memang hal yang mungkin bisa terjadi di semua orang yang bucin nih. Nah Semua. tapi ngomong-ngomong soal bucin sebenarnya eh ini sudah ada dari zaman dulu banget Kak ya. Kalau misalkan kita lihat di teks Alkitab gitu kan. Ini Kak Putri udah ngirimin aku satu video nih, nanti aku puterin videonya. Jadi hal ini sudah terjadi dari zaman dulu banget, kebucinan dalam tanda kutip di Alkitab dulu udah terjadi dan sampai sekarang masih ada gitu. Nah, walaupun Sejak konteksnya manusia berbeda ya. dijadiin ya, sejak Iya, betul. manusia diciptakan Tuhan. Iya. Betul, Kak. Nah, ini jadi buat teman-teman yang dengerin live nih sekarang jam 9 pagi, kusaranin nanti kalau misalkan video ini sudah online di Selasa tanggal 15, kalian nonton aja versi visualnya karena aku muterin sebuah video buat kalian di sini. Ini videonya menceritakan tentang kebucinan dari zaman ke zaman. Seperti itu. Oke,
Kita nonton sebentar ya, Kak. Oke. I'm gonna pack my things and leave you behind. This feeling's old and I know that I've made up my mind. I hope you feel what I felt when you shattered my soul. 'Cause you were cruel and I'm a fool, so please let me go. But I love you so, please let me go. I love you so, please let me. I'm gonna pack my things and leave you behind. This feeling's old and I know that I've made up my mind. I hope you feel what I felt when you shattered my soul. 'Cause you were cruel. I'm gonna pack my things and leave you behind. This feeling's old and I know that I've made up my mind. I hope you feel what I felt when you shattered my soul. 'Cause you were cruel and I'm a fool, so please let me go. But I love you so, please let me go. I love you so, please let me go. Oke, itu tadi ada kompilasi nih Kak yang sudah yang sudah kita jadikan bahan untuk pembicaraan kita nih dari zaman ke zaman. Tadi mulai dari hal yang ada di Alkitab sampai cerita-cerita yang ada di Indonesia Iya, sampai Indonesia dengan ya. drakor. Bahkan tadi aku lihat ada anime juga di situ. Ada anime Shinobi juga. Betul. Nah, ini gimana nih Kak? Review singkat aja deh dari video yang barusan kita putar. Kalau menurut Kak Bias yang paling berkorban yang mana? Yang paling berkorban? Tentu saja yang Tuhan Yesus dong. Paling iya. Pasti yang paling Ya, dia berkorban untuk pasti semua Tuhan. loh Kak. Kalau tadi kan hanya untuk pasangannya gitu. Itu sih kalau dari aku. Kalau yang paling berkorban ya pasti Tuhan Yesus ya. Untuk Ya. kita berapa miliar manusia yang ada di dunia Betul. ini ya. Yang Betul. paling nggak masuk akal itu yang itu loh yang tadi menghitan semua bangsa. Iya bener, satu negara katanya tadi dibilang. Satu negara dihitan semua supaya bisa menikahi Ayang. Aduh. Makanya itu. Nggak masuk akal kan yang namanya bucin itu. Aduh. Ya, betul. Ya, Ya, gitu tapi deh. itu fakta juga sih udah terjadi. Ya, benar. Gimana nih Kak? Sepertinya kalau misalnya orang yang berkorban seperti itu tuh kayak nggak kerasa gitu ya, kayak semuanya dilakukan secara sukacita, secara apa ya? Karena ada sesuatu yang pingin didapetin kayaknya. Pingin didapatkan ya Kak? Iya, ada sesuatu yang pengen didapetin, makanya dia bucin banget, ya kan? Iya. Iya. Dan juga mungkin dia udah ditinggal sama istrinya yang tadi membangun apa Taj Mahal ya, yang dari India itu loh membangun. Oh iya betul, Taj Mahal. Padahal dia kan sudah ditinggal mati. Mati Ya. itu kan seumur sampai dia meninggal juga dia nggak akan ketemu kan? Betul. Tapi saking bucinnya, ya dia membangun sesuatu yang sangat mewah gitu untuk menghargai. Nah itu sih. Kemudian ya yang paling tulus yang kita bisa lihat dari video itu ya videonya Tuhan Yesus lah pasti ya. Betul, setuju. No debat kalau itu Kak. No debat ya. Iya, no debat kalau itu. Ya kalau lihat video tadi sih bucinnya kan kebanyakan untuk pasangannya aja, untuk orang yang udah dikenal lah. Gitu. Benar. Orang yang kayaknya orang yang mau didapetin. Betul. Ada orang yang mau didapetin. Ada satu yang enggak juga sih, yang Shinobi itu, tapi itu juga cerita kartun juga. Itu dia nyelamatin satu desa, Kak. Oh, gitu. Ya, itu juga dia ceritanya. Aku karena nonton filmnya ya. Oh, nonton dia ya. Tuh nggak kenal sama warga desa itu, tapi dia nyelamatin. Nah, tapi hanya satu desa. Tapi cara nyelamatinnya juga salah sih menurutku. Karena dia demi satu desa itu dia bunuh banyak orang di sekitarnya akhirnya. Oh. Mengorbankan orang di sekitarnya. Gitu. Nah, tapi kalau menurut kita sepakat ya bahwa tadi yang versinya Tuhan Yesus ya yang paling bisa dibilang paling tulus nih. Iya pastinya ya. Oke, no debat. Karena Tuhan Yesus nggak mengharapkan apa-apa dari kita, coba. Betul. Bisa diharapkan apa? Ya. Iya kan?
manusia bisa diharapkan apa? Setia juga enggak juga, ya kan? Enggak. Ya, terus kemudian kita melakukan kehendak Tuhan ya kadang juga namanya manusia ya, kadang iya, kadang enggak, Iya, kadang betul. dengar suara Tergantung Tuhan, kadang mood enggak. kadang. Makanya itu yang paling tulus banget. Oke. Nah, melihat video tadi itu, menurut kakak apa sih faktor-faktor yang bisa mempengaruhi kebucinan nih? Bahkan ada yang melakukan hal-hal yang ekstrim. Oh iya, iya. Melakukan hal-hal yang ekstrim sampai ada yang sampai bunuh diri ya. Ya, Yang betul. ada yang sampai bunuh diri, ada yang sempat percobaan bunuh diri tapi bisa diselamatin kayak gitu kan di rumah sakit gitu kan. Nggak cuman dari artis di Indonesia aja, tapi juga artis-artis Korea tuh banyak sekali gitu. Untuk apa namanya? Karena bucin ya, dia Ya, sampai bunuh diri gitu. Itu sebenarnya kalau kita ngomongin tentang faktor, itu banyak hal yang menjadi faktor. Tapi bisa gini-gini, bisa teman sebayanya dia, teman-teman seangkatan gitu kan. Karena ngelihat mereka kok kayaknya punya pasangan tuh seru banget ya kan. Tapi dia melihat diri sendiri, membandingkan diri sendiri itu dengan teman sebayanya dia gitu. Wah, kayaknya cowok aku kok nggak kayak gini ya, kok nggak segitunya gitu kan. Nah, itu mulai deh pikirannya aneh-aneh gitu. Kemudian ada juga yang untuk seperti itu tuh hanya untuk aktualisasi diri. Nah, ini yang agak gawat ya. ya, Karena kan memang remaja itu usia-usia untuk memiliki aktualisasi diri karena dia sebenarnya ada sesuatu dalam dirinya yang perlu dipenuhkan gitu. Ada sesuatu yang kosong yang harusnya itu dia isi supaya apa yang menjadi keinginannya, supaya menjadi hasratnya itu terpenuhi gitu sih sebenarnya. Nah, itu banyak sekali aktualisasi diri kayak misalnya pengen dihargai, kemudian pengen memiliki apa ya, pengakuan ya, atau dia itu pengen diperhitungkan, dipuji gitu kan. betul. Nah, apa ya? Gengsi seperti itu, dan juga ada yang kalau misalnya anak remaja sekarang itu namanya insecure gitu ya, dia Iya, sangat ada insecure istilahnya kalau gitu. misalnya segala sesuatu itu nggak dipenuhi, nggak terpenuhi gitu. Nah gitu sih, itu yang membuat mereka sampai melakukan segala sesuatunya, termasuk ini nih asupan yang sangat sering mereka tonton yaitu di medsos ya. Iya, Instagram, kemudian TikTok, kemudian apalagi nih, di medsos-medsos yang lain tuh banyak sekali tuh, bahkan anak kecil mungkin sudah punya akun sendiri ya kak ya, betul, kayaknya betul. di TikTok Banyak itu kok. anak anak kecil sudah mulai scroll Ya, ngelihat reels gitu kan. betul. Lihat TikTok. Oke, jadi banyak faktor Kak ya yang memang Ya, bisa jadi pengaruh seseorang jadi bucin gitu. Dan sebenarnya kalau boleh jujur, aku sendiri kalau pas punya pasangan itu bucin banget sih dulu. oke oke oke, nggak apa-apa, kita konseling aja yuk gimana. Tapi itu dulu sih Kak, dulu. Dulu karena sekarang lagi nggak punya pacar, jadi gitu. Loh, berarti nantinya kalau punya pacar Enggak, jangan kayaknya sampai jangan. rumus lagi. Harus akal sehatnya juga harus kepake sih menurutku. Harus main gitu Ya, ya, nggak bisa kita apa abaikan. ya? Karena perasaan terus mencurahkan semuanya, dikasih semuanya gitu. Dan biasanya kalau orang lagi bucin gitu, ketika dia nggak dapat feedback yang Betul. sama, ya akhirnya akibatnya dia bisa itu tadi, mungkin bunuh diri, Lebih depresi lah brutal ya, minimal. Iya, karena dia merasa dia udah kasih semua, tapi dia nggak mendapatkan apa yang itu balasan. ya betul, itu yang berbahaya. Tapi sebenarnya bucinnya aja udah bahaya sih. Sebelum itu sebenarnya bucinnya Benar-benar. udah bahaya. Jadi seperti itu. Nah, terus menurut kakak nih, bucin itu bisa dibilang beneran cinta apa bukan sih kak? Nah, ini yang perlu dibahas ya. Ya, Sebenarnya eh, bucin ya, budak cinta ya. Sebenarnya malah justru yang namanya bucin-bucin itu ada tendensi lain. Itu bukan cinta. itu bukan Itu cinta. saya sangat-sangat dengan tegas menekankan bahwa bucin itu bukan cinta. Oke. Nah, karena pastinya seseorang yang dibucinin atau seseorang yang bucin pelakunya itu sendiri itu pasti mengharapkan sesuatu. Hmm. Pasti. Ya.
Jadi dia mengharapkan sesuatu, kemudian sebenarnya dia itu mengharapkan sesuatu sehingga dia melakukan usaha untuk mendapatkannya, dan dia pasti berharap untuk berbalas. Ya. Gitu, pasti berharap berbalas. Nah, kalau misalnya itu bukan pasangan, menurut aku nih ya, pasti pelaku bucin itu belum menikah sih kadang-kadang. Iya, betul. Enggak sih? Masih proses mengejar lah bahkan kadang. Atau Masih pacaran lah. proses, betul, masih dalam proses ya, dalam Iya. proses mengejar gitu. Kalau misalnya sudah dapet, kira-kira masih bucin-bucinan nggak ya? Kalau sudah punya anak, punya cicilan, Nah, itu. cicilan rumah, cicilan mobil, Kayaknya beda cerita sih. Nah, karena aku belum mengalami, jadi belum tahu juga sih, Kak. belum tahu juga ya. Tapi kalau dari apa yang kulihat sih kayaknya enggak lah ya. Kalau misalkan katakanlah sudah menikah, punya anak, dan lain sebagainya, sepertinya bucinnya sudah beda, bukan bucin lagi sih. Beda alam. Iya. Beda alam karena alamnya itu adalah selalu melihat rekening, Kak. Gitu ya, Kak. Lalu kalau misalnya sekarang gini, coba kakak bayangin kalau misalnya memang punya pacar terus calon terus jadi pasangan, kemudian dimanjain dengan cara bucin kayak gitu. Kemudian pada waktu dia sudah menikah, pastinya dia pasti berharap dong istri kamu untuk selalu dipenuhi juga kan? Pasti punya mindset kayak gitu kan? Nah, pada waktu melihat kenyataan gitu, realita bahwa kakak ini kan juga pastinya akan ada kepentingan keluarga kan ya. Misalnya pengen punya rumah, pengen punya ini dan itu, yang tidak kepikiran pada waktu pacaran. Betul. Pastinya. Pasti nggak kepikiran. Kalau pacaran mah senang-senang doang, ya kan? Ya, masih senang-senang dulu. Ternyata gajian masuk, kemudian untuk nabung ini dan itu gitu ya. Terus ceweknya, istrinya ini ternyata masih dengan kebiasaan yang lama. Kemudian dia kepepet, kemudian pakai pay letter. Apa yang akan terjadi? Wah, pay letter ini berbahaya, Kak. Ampun deh ya kalau pay letter itu. Iya. Bisa menyengsarakan kakak sendiri nanti gitu ya kan. Betul. Nah, harusnya ini memang ya bucin itu bukan cinta ya, bukan cinta. Pasti ada tendensi khusus di dalamnya dan itu pengennya berbalik arah gitu. Ya, aku memperlakukan kamu kayak gitu ya, kamu harusnya ya balas dong. Kan kita sama-sama kan ya. Betul. Sama-sama Mostly manusia. kayak gitu sih. Betul sekali. Itu kasih yang ada tendensinya, ada tulus. Gitu sih. Sekarang kita bandingin sama ini deh. Kalau kita bandingin sama cinta yang sesungguhnya ya, ini tak beritahu cinta yang sebenarnya itu kayak gimana sih? Ya, gimana nih, Kak? Kalau cinta yang sebenarnya itu ya seperti tadi ya, cintanya Tuhan itu yang paling tanpa tendensi, dan cinta yang meskipun meskipun ini aku akan ini ya, meskipun ini aku akan tetap ini, akunya itu A besar, A Tuhan gitu kan. Nah, ini kita mau bahas tentang ini nih. Pada dasarnya sebenarnya God is love gitu kan. Tuhan itu adalah kasih itu sendiri, Tuhan itu cinta itu sendiri. Tuhan adalah kasih, Allah adalah kasih. Dan itu bisa kita lihat di dalam ayat firman Tuhan ya, 1 Yohanes 4 ayat 15 kalau nggak salah. Tuhan itu adalah kasih. Dan sebenarnya karena Allah adalah kasih dan Allah itu punya kasih yang sangat berlimpah, sehingga kalau misalnya mau menciptakan satu orang saja itu kurang. Limpahan kasihnya Allah itu sangat berlebih gitu loh. Nah, seumpama kita punya gelas nih ya, dan Allah adalah kasih itu terus seperti penuh banget. Jadi kita itu mengalirkannya itu harus ke banyak orang. Segitunya kasihnya Allah gitu. Nah, kayak gitu sih. Jadi sejatinya Allah itu adalah kasih, dan Allah itu nggak bisa melakukan hal-hal yang mencurangi kasih itu sendiri. Itu nggak bisa Allah. Jadi intinya Allah itu banyak hal yang nggak bisa dia lakukan sebenarnya. Apa coba? Allah itu nggak bisa nggak setia. Nggak bisa mengingkari janjinya, ya kan? Allah itu benar-benar yang pribadi yang fix bahwa dia itu cintanya Allah juga nggak bisa kita tambah, nggak bisa kita kurang, karena Allah itu sempurna. Iya. Jadi kalau misalnya Kak Bias melakukan sesuatu nih ya, biasanya tuh kalau misalnya
ada doktrin yang kayak gini. Kita harus taat, gitu ya kan? Kita harus taat sama Tuhan supaya kita diberkati. Benar nggak sih kayak gitu tuh sebenarnya? Kita harus Salah taat sih. supaya kita diberkati. Salah sih, Kak. Salah banget ya kan? Ya, betul. Nah, justru ketaatan itu timbul karena kasihnya Allah dalam diri kita, Ya, ya kan? betul. Ketaatan, kasih, terus pokoknya buah roh itu kan namanya buah ya. Buah kan pasti muncul dengan sendirinya ya kan. Betul. Nah, buah itu pasti itu adalah apa ya? Sesuatu yang nampak gitu. Ya, Karena hasil lah ya. efek dari kasih Allah itu Betul, sendiri betul. yang ada dalam diri kita gitu. Mengalir kan. Betul. Jadi kesabaran, ketaatan, kemudian kemurahan itu kan nggak diusahakan secara manusia kan ya. Iya. Kalau kita usahakan secara manusia pasti capek banget. Iya, Kak, ada limitnya pasti. Makan hati ya kan Kak. Iya. Nah, kalau cinta yang paling sejati itu ya agape itu ya. Kalau menurut aku cinta agape itu yang rela berkorban sampai nyawa, sampai pindah dunia, alam gitu kan. Betul. Dari surga ke dunia itu nggak enak banget. Kalau dari dunia ke surga enak ya kan. Enak. Kalau dibalik nggak enak, Kak, memang. Kalau dibalik nggak enak itu sebenarnya ya kan. Dan sampai mungkin kalau aku bayangin malaikat itu sampai apa ya, ngiri setengah nyawa gitu ya, bukan setengah mati, setengah jiwanya. Mereka ngiri banget kan. Manusia model kayak putri gini direla Tuhan Yesus Bener. datang ke dunia untuk nyelamatin kita semua. Wah, itu ngirinya ampun-ampun tuh. Kemudian mungkin Allah menciptakan kita semua kenal ada empat tipe kasih gitu ya. Yang pertama kasihnya Tuhan agape, yang kedua semuanya pasti udah tahu ya, philia, kemudian ada storge gitu, kemudian ada eros gitu. Nah, kasih eros ini yang sering kali yang sebenarnya empat kasih itu tadi suci, kudus, berkenan, semuanya baik. Semuanya sempurna karena dari Allah sumbernya. Betul. Nah, tapi biasanya ini nih iblis itu seringkali kayak merubah doktrin kasih eros itu tadi. Dan itu tadi kenanya pasti ke remaja ya kan. Soalnya kan banyaknya itu yang pencarian jati diri kan remaja, pemuda gitu kan. Usia-usia labil seperti itu. Sehingga mereka sangat demen sekali, mereka sangat mudah sekali untuk dikacaukan dengan kasih eros itu tadi. Gitu sih. Oke, jadi kalau ngomongin cinta yang benar, maksudnya cinta yang menurut Alkitab, yang menurut kebenaran itu yang teladannya dari Tuhan Yesus, Kak ya. Bisa dibilang seperti itu, yang bisa dibilang juga kasih atau cinta yang karena Tuhan Yesus sudah mengasihi kita ya, akhirnya kita melakukan kasih ke orang lain. Gitu. Yes. Bukan karena orang lain udah baik terus kita balas baik juga. Bukan, kalau itu kayak pamrih banget kan. Pamrih banget. Karena berbalas ya. Iya, padahal kalau kita diajarin kita mengasihi ya karena Tuhan Yesus sudah lebih dulu mengasihi kita. Seperti itu. Benar. Itu aku ingat itu, yang itu aku ingat 1 Yohanes 4 ayat 19. 1 Yohanes 4 ayat 19. Aku lupa alamatnya malah enggak. Ya, kan bukan kita yang mengasihi Allah, tapi Allah yang lebih dulu menyatakan. Ya, lebih dulu, betul. Itu memang ada ayatnya. Dan ngomong-ngomong soal cinta, soal bucin lebih tepatnya, itu kadang gini sih, karena ini ada pengalaman bukan aku ya Kak, ada temanku itu di gereja yang waktu itu, ini ceritanya karena sudah selesai, jadi aku nggak apa-apa cerita sedikit dan nggak menyebutkan orang lah ya. Dia tuh aktif banget pelayanan dan segala macam di gereja itu aktif banget, tapi setelah dia punya pacar, rupanya ya pengalaman lagi pelayanannya kayak seolah-olah diterlantarkan gitu, anaknya jarang datang, bahkan jangankan pelayanan, untuk datang aja udah puji Tuhan gitu, padahal sebelumnya sebaliknya dia anaknya rajin banget. Jadi aku ngelihatnya kayak wah ini berarti kalau misalkan dapat orang yang salah juga ya bakalan mengacaukan semuanya kan. Contohnya kayak berita yang tadi itu sampai jual perabotan, jual genteng tadi gitu sih. Nah itu coba aku tanggepin ya. Ya ini sebenarnya itu nggak cuma temennya kakak doang sih. Itu gitu? Fenomena yang dialami di berbagai pelayanan juga ya. Di berbagai pelayanan juga. Dan ya kadang-kadang
kadang-kadang ada masanya sih, ada masanya bahwa seorang pelayan Tuhan itulah ujian seorang pelayan Tuhan, ya. Pelayan Tuhan itu diuji ya mungkin tentang pasangan, tentang Ya. jodoh gitu kan ya. Kemudian tentang apalagi kesibukan karena dia sudah sukses. Waktu dulu getol pelayanan, kemudian doanya udah tercapai, dia sukses, kemudian waktunya untuk bekerja full dan ternyata pelayanannya ditinggal gitu kan. Nah, pasangan hidup pun demikian gitu ya. Nah, itu sebenarnya memurnikan motivasinya dia sebenarnya. Dia harus melihat bahwa sebenarnya motivasi untuk pelayanan itu sebenarnya panggilan atau memang untuk aktualisasi diri saja. Oh, balik lagi yang tadi ya, aktualisasi Balik atau lagi, motivasinya apa yang benar gitu. Nah, itu kadang-kadang kalau remaja itu kan belum settle ya hatinya ya. Jadi, tapi nggak apa-apa. Tuhan nggak menuntut seorang pelayan adalah seorang pelayan yang sempurna, terus sudah lahir baru, sudah nggak apa-apa, tetap aja pelayanan gitu ya. Karena itu memang bagian dari proses juga, Kak ya. Betul. Lagi pula Tuhan Yesus datang untuk orang-orang berdosa loh. Ya, bukan setuju. untuk orang-orang yang sudah baptis, kemudian yang sudah hidupnya ini sempurna gitu ya dilihat sama orang-orang. Tuhan sangat anti sekali dengan yang namanya ahli Farisi dan juga ilmu Taurat itu loh. Iya. Orang-orang Saduki. Itu anti banget ya Tuhan Yesus. Betul. Oke. Banget. Jadi memang bucin itu bisa dibilang, kalau aku ngerangkum dari kita awal ya Kak, bucin itu bisa dibilang bukan cinta karena dia itu kayak sekedar aktualisasi diri ya, bisa dibilang seperti itu juga ya. Supaya mendapatkan balasan lah yang setimpal dengan apa yang sudah dikasih ke orang lain gitu. Dan kita juga tadi sudah bahas soal cinta sejati itu seperti apa sih. Nah, jadi habis gini kita akan lanjut Kak ke sesi 2. Jadi aku tadi rangkum sedikit. Kita akan balik di sesi 2 buat kalian yang sudah sudah dengerin. Kalian bisa nonton versi visualnya langsung aja ke channel kita di Disciples Media besok tanggal 15 Februari tahun 2022 tentunya. Di YouTube kita Disciples Media jam 6 sore akan online sesi yang pertama. Dan habis gini kita akan lanjut lagi pembahasan kita soal bucin, masih di pembahasan yang sama di sesi kedua, dan sesi kedua juga direkam dan akan tayang pada tanggal 22 Februari jam 6 sore. Oke Kak Putri, kita break dulu ya sebentar aja. Oke, nanti kita akan balik lagi.